Perkenalkan, saya Anissa Salwa dengan NIM 14014211116. Di sini saya akan menyampaikan mengenai latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling ialah salah satu bidang pelayanan di sekolah yang sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan di dalam program pembelajaran. Terdapat 4 aspek latar belakang perlunya bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama yaitu latar belakang psikologis. Latar belakang psikologis dalam BK memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran atau klien. Bidang garapan bimbingan dan konseling adalah tingkah laku klien, yaitu tingkah laku yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Latar belakang dari segi psikologis menyangkut masalah perkembangan individu, perbedaan individu, kebutuhan individu, penyesuaian diri, serta masalah belajar. Yang kedua yaitu latar belakang sosial budaya. Setiap anak sejak lahir tidak hanya mampu memenuhi tuntutan biologisnya, tetapi juga tuntutan budaya di mana individu itu tinggal. Tuntutan budaya itu dilakukan agar segala dampak modernisasi dapat difilter oleh individu tersebut secara otomatis, serta individu diharapkan dapat menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan budaya yang sudah ada. Hal tersebut agar dapat diterima dengan baik oleh lingkungan yang ada. Yang ketiga yaitu latar belakang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan dan konseling agar individu dapat mengetahui dampak positif dan negatifnya dari perkembangan tersebut. Melalui bimbingan dan konseling, individu diarahkan kepada dampak positif dari iptek yang lebih ditujukan pada penerapan teknologi yang harus dimiliki dan dikuasai. Yang keempat, latar belakang pedagogis. Sebagai seorang pendidik, landasan pedagogis digunakan untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuannya. Membimbing peserta didik ke arah tujuan tertentu, yaitu agar peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan mandiri. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, benarkan saya. Berada Karamatulia dengan NIM 141421178. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian dari bimbingan konseling. Nah, sebelum ke materinya, kita mau tanya dulu, kalian tahu nggak sih apa itu bimbingan konseling? Ya, bimbingan konseling ini merupakan upaya untuk membantu peserta didik atau rekan agar dapat mampu mengembangkan minat bakat atau karir dan membantu membuka jalan pikir peserta didik agar dapat menyelesaikan masalah. Nah, pengertian dari bimbingan sendiri yaitu pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan untuk membantu peserta didik dalam mengatasi masalahnya atau menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan dilakukan secara berkesinambungan. Nah, biasanya bimbingan ini bisa dilakukan oleh guru. Nah, sedangkan pengertian konseling sendiri yaitu bantuan yang diberikan oleh konselor atau tenaga ahli kepada konseli, yaitu kalian, secara langsung atau tatap muka dalam memecahkan masalah kehidupan yang dilakukan oleh tenaga profesional. Nah, dari setelah apa yang pengertian ini disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling yaitu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konselir yang dilakukan dengan cara tatap muka, baik secara individu maupun kelompok, untuk mengatasi permasalahan yang dialami dengan cara sistematis atau terus-menerus. Nah, tujuan bimbingan konseling itu ada 3, yaitu pribadi, sosial, dan belajar. Pribadi yaitu tujuan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan minat bakat diri pada siswa dan menemukan jati diri seseorang. Nah, yang kedua yaitu sosial, yaitu membantu seseorang dalam menyesuaikan diri seseorang kepada orang lain. Nah, yang ketiga yaitu belajar, membantu peserta didik dalam menemukan cara belajar peserta didik. Nah, sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan meneruskan apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan dari kelompok 1. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alfarik dari Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang, akan menyampaikan persamaan bimbingan dan konseling. Jadi, berdasarkan atas ulasan secara panjang lebar yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan perbedaan antara kedua istilah tersebut. Dan di sini saya akan menyampaikan apa itu persamaan dari bimbingan dan konseling. Persamaan yang pertama ialah bimbingan dan konseling sama-sama merupakan suatu proses bantuan kepada individu dalam memecahkan sebuah masalah. Hanya saja bimbingan menitik beratkan kepada masalah yang relatif ringan, sementara konseling menitik beratkan kepada masalah yang relatif berat. Lalu selanjutnya ada bimbingan dan konseling sama-sama melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial di ekonomi. Lalu selanjutnya ada bimbingan dan konseling sama-sama berurusan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik dan dinamis. Lalu yang keempat, bimbingan dan konseling sama-sama mengarahkan individu untuk mampu membimbing dirinya sendiri dalam menghadapi permasalahan. Jadi, dalam bimbingan dan konseling, anak-anak atau target dari bimbingan dan konseling itu akan diberi suatu kunci atau suatu kail untuk mereka bisa mengembangkan sendiri diri mereka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi ke depannya. Dan yang kelima ada bimbingan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu, serta yang terakhir, bimbingan dan konseling sama-sama menyusun programnya dari jenjang pendidikannya dari terendah sampai yang tertinggal. Perkenalkan, nama saya Yulia Melinda Putri dengan NIM 14014211127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan bimbingan dan konseling. Jadi, selain memiliki persamaan, bimbingan dan konseling juga memiliki beberapa perbedaan jika kita tinjau dari beberapa segi. Apa kalian sudah mengetahui apa saja perbedaan tersebut? Bisa disimak baik-baik ya. Jadi, perbedaan yang pertama yaitu dari segi ruang lingkup, di mana bimbingan memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan konseling yang ruang lingkupnya cenderung kuratif. Kemudian, perbedaan yang kedua yakni dari segi permasalahannya. Bimbingan menangani permasalahan yang bersifat non-emosional seperti masalah belajar, masalah memilih jurusan kuliah, masalah memilih pekerjaan, seperti itu. Sedangkan konseling menangani permasalahan yang bersifat emosional. Kemudian perbedaan yang ketiga yakni dari segi tujuan, di mana bimbingan bertujuan untuk mengutamakan pencegahan pada siswanya agar terhindar dari suatu permasalahan, sedangkan konseling lebih mengutamakan agar siswanya mampu mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian perbedaan yang keempat yakni dari segi layanan, di mana bimbingan dapat dilakukan secara kelompok maupun individual, sedangkan konseling bersifat lebih individual. Perbedaan yang kelima yakni dari segi fungsi, di mana bimbingan lebih preventif, akan tetapi konseling lebih terfokus pada kuratif. Perbedaan yang keenam yakni dari segi peranan, di mana bimbingan memiliki peran untuk mewujudkan atau mencapai program dan tujuan pendidikan, sedangkan konseling membantu berlangsungnya perkembangan pada diri pribadi siswanya. Yang terakhir yakni dari segi petugas, di mana bimbingan dapat dilayani oleh seorang guru atau wali kelas, kepala sekolah. Sedangkan konseling harus dilayani oleh orang yang
pendidikan khusus